Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita renungan pagi lagi melihat kitab Mazmur pasal 68. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Mazmur yang panjang ada 35 ayat, tapi untuk bahasa Indonesia ada 36 ayat ya. Ini adalah Mazmur Daud. Nyanyian Mazmur Daud. Mazmur ini belum tentu Daud yang menulisnya. Tetapi pasti Daud pernah menggunakan nyanyian Mazmur ini. Mazmur ini sangat kuno, sampai yang dia katakan sampai pada zaman hakim-hakim. Mungkin ada kemungkinan lagu Debola pada saat mengalahkan Raja Kanan atau Sisera. Mereka merayakan kemenangan, Mazmur merayakan kemenangan. Saya percaya Debola menggunakan Mazmur ini menggunakan sebagian saja. Sebagian dari antaranya, dan perlahan-lahan sampai di zaman raja-raja ditambah lagi. Sampai pada sesudah kembali dari pembuangan. Di pembuangan dan kembali ke pembuangan, terus diperluaskan Mazmur ini. Dan bagi saya sendiri melihat Mazmur ini di hari raya trompet, lagu ini dinyanyikan, Mazmur ini dinyanyikan, bukan hanya dimazmurkan, bahkan di sini di bait suci dimazmurkan. Ada kemudian belum ada sebelum bait suci, ada di kemah pertemuan, ada bait pertama pada saat hari raya peniupan trompet, ada Mazmur ini. Tapi semakin diperluaskan, semakin semakin semarak, semakin mewah dalam maknanya. Seperti kita di kemah couple camp atau suami istri, semakin diperluas semakin semarak dalam isinya, semakin berlimpahan maknanya. Tidak langsung sekali bisa diperluaskan demikian. Saya yakin ini dari Debola menjadikan Mazmur sampai hari ini kita melihat ada 35 atau 36 ayat. 35 ayat ini digunakan di hari raya perayaan trompet, bukan hanya dinyanyikan, bahkan diperagakan sambil menyanyi seperti drama profetik agar orang Israel melihat Tuhan menyatakan dirinya di antara mereka dan ada di dalam bait sucinya. Tuhan di tempat ini, Dia tinggal di tempat ini. Dan saya memberi tema untuk tema ini, kita melihat Allah dibangkitkan. Ayat 1, kita melihat kebangkitan Allah. Di sini dibagi dalam 35 ayat ini dalam 3 subbagian. Dari pembagian dari teks asli yang di tengahnya ada Selah di ayat ke-7 atau 8 ini.
ayat 8 sampai dengan 19 itu subtema yang kedua, kemudian 20 sampai dengan 35. Pasal 35 yang terakhir. Saya hari ini melihat Mazmur ini, ayat pertama sangat penting, jadi saya menggunakan tema bagi hari ini. Kita melihat Allah bangkit. Kemudian dibagi subbagian dan ada poinnya. Subtema pertama di ayat ke-7, subtema yang kedua di ayat ke-19 yang terakhir, kemudian di subtema yang ketiga di ayat 35. Jadi 3 pembagian paragraf ini, ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan membimbing, membawa umatnya sebagai Bapa. Mungkin saya tidak bisa untuk habis membaca 35 ayat ini. Tapi ini pembagian ayat ini saya jelaskan agar kalian lebih jelas. Ayat pertama di ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan sebagai Bapa umatnya. Di sini ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, engkau melangkah di padang gurun, bergoncanglah bumi, langit mencurah di hadapan Allah, bergoyang di hadapan Allah. Di sini Tuhan bangkit, seperti yang dikatakan di para musuhnya berlarian. Di Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh, orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya, seperti api hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Maka di sini pada saat Allah bangkit, pada saat orang fasik dibinasakan, maka orang-orang benar bersukacita. Pada saat orang-orang fasik, orang seperti lilin meleleh, maka orang-orang benar bersukaria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Musuh Tuhan di hadapan Allah, mereka meleleh. Umat Allah, orang-orang benar di hadapan Allah, mereka beria-ria di hadapan Allah. Umat Allah bermazmur bagi Allah. Di sini dikatakan keluar dari Mesir juga dijelaskan di sini. Mereka bersukaria di hadapan Tuhan. Tuhan menyerahkan musuh-musuh, yaitu untuk menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi anak janda, agar orang yang tinggal sebatang kara mendapatkan tempat tinggal. Ya Tuhan, engkau maju berperang di depan umatmu ketika engkau melangkah di padang gurun. Ayat 1-7 ini sangat kuno. Ini dikatakan sampai pengalaman di padang gurun, keluar dari Mesir, keselamatan Tuhan bangkit, Tuhan membawa umatnya sebagai bapa dari anak yatim bagi umatnya. Ayat 1 ini dijelaskan, diperagakan di hari raya trompet. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Keluar dari Mesir, mereka musuh-musuh itu terserahkan, mereka menghadapi 10 tulah penghakiman Tuhan, mereka di hadapan Allah meleleh.
orang Israel dengan beria-ria keluar, mereka menyanyikan, bernyanyi, bermazmur, sesungguhnya mereka adalah budak ditindas. Sekarang Tuhan menjadi Bapa, menjadi orang yang pembela, yang membawa mereka ke tanah Kanaan sehingga mereka mempunyai tempat tinggal dan menikmati berkat. Tuhan memimpin di depan, melangkah di padang gurun. Orang Israel harus mengingatkan dan mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka, membimbing mereka. Dan bagi mengatakan gereja kita, saudara semua, kita haruslah sering-sering ingat bagaimana Tuhan membawa kita, bagaimana Tuhan membawamu, menuntunmu sampai di tempat ini. Ini bukan satu yang seharusnya, tetapi ini adalah Tuhan. Kita melihat Tuhan bangkit, kita melihat kita pun ada bagiannya. Tuhan membangkitkan agar kita mempunyai rumah, yaitu kita mempunyai gereja, kamu juga keluargamu, kampung. Hari ini kita ada di Merseyside, di Tata Kursi Karunia, dan juga ada di lantai 1, dan tidak perlu lagi khawatir agar diusir oleh pemilik bangunan. Dulu gereja harus sewa tempat orang, itu sangat sulit. Juga tidak boleh menggunakan biaya yang besar untuk merekonasi, sebab kalau sudah renovasi dengan bagus akan diusir oleh penyewa. Tetapi Tuhan sangat memberkati kita. Di tahun 2007 kita sampai di Fully. Pada saat itu kita juga menggunakan 3 ferry sampai di sini, dari North Point sampai di dermaga Chunwan. Kalau kalian di tahun 2007 datang ke gereja ini, kalian akan ingat, atau kamu dari North Point datang dari sana juga ingat, kita ada 1.000 orang kan, menggunakan 3 ferry untuk mengangkut kita, kemudian kita berjalan sampai di Fulai. Kita di ferinya North Point, kita juga diusir. Mengapa mereka menyuruh kita diusir? Dia menyuruh pemerintah untuk meneleponin kami, karena di tempat ini dibilang tidak boleh mendirikan gereja. Tetapi sesungguhnya ini ada orang yang komplain. Jadi pemerintah dibebani dan bebanin bagi mereka, dan sehingga memberikan beban kepada kita. Ada yang bilang, kami juga bilang, tidak perlu khawatir, kami pun akan pergi karena kami juga sudah membeli tempat. Jadi pada saat ini kita merenungkan, kita kembali di tempat ini. Kalau kita berpikir kalau kita tidak pindah, maka kita pun tidak bisa berkembang karena keterbatasan tempat. Tetapi sampai di sini kita bisa bersyukur karena orang yang menyuruh kami pindah itu memberkati kami, sehingga sampai di Fulai kami pun merasa untuk membeli di tingkat yang kedua. Pada saat kami membeli di lantai pertama di Fulai gereja ini, Fulai di sini sudah dikosongkan, tempatnya dikosong sekitar 10 tahun, belasan tahun. Banyak yang orang-orang atau gereja pun yang lain tidak mau beli, karena kalau harus merenovasi tempat ini harus menggunakan biaya yang banyak.
Dan juga kami deposito di bank kami waktu itu juga cuma 18 juta. Tapi dengan demikian pun kami dengan iman untuk membeli tempat ini. Setelah melewati 3 hari berdoa, Tuhan berfirman kepada saya bahwa Chunwan adalah center dari Hong Kong, dan di tempat ini menjadikan sumber menara doa. Jadi walaupun tidak punya uang, saya pun tetap datang. Tuhan bangkit, Tuhan membimbing, menuntun. Jadi di sini kita punya rumah di North Point. Penyewa rumah, pemilik rumah menyuruh kami pindah. Sangat di ferry, pengusaha ferry Yaumati juga mengata belum tentu kami bisa pakai tempat ini. Jadi kami harus sering-sering melihat mereka. Jadi sangat tidak tenang. Dan bersyukur sekali Tuhan yang membuat sebatang kara mempunyai tempat tinggal. Di sini di zaman kuno kita melihat orang Israel. Di zaman kuno kita melihat orang Israel pada hari raya peniupan trompet. Seperti juga kita, seperti Tuhan bagaimana yang membawa keluar sejarah, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dan juga bagaimana Tuhan memimpin 611 sampai sekarang. Jadi kita harus sering-sering bersyukur dan memuji Tuhan. Pada saat mereka di hari raya peniupan trompet, mereka melakukan demikian untuk mengingatkan Tuhan, dan kita juga harus berbuat demikian. Kita harus melihat bagaimana Tuhan ada yang berjalan di depan kita. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan di hari raya Pantekosta, bagaimana Tuhan mengadakan perjanjian, kita mengadakan perjanjian langit dan bumi. Di Pantekosta, Roh Kudus, hari kita kembali melihat di perjanjian lama, dari Paskah sampai hari raya Pantekosta 50 hari dan 50 hari, dan saya sendiri mengambil menerima wahyu ini juga dari Tuhan memberi saya Yesaya 61. Misi ini juga 50 hari. Dulu saya melihat di kitab Yesaya 61, saya tidak merasakan apapun, tapi di hari Pantekosta pada saat Pastor Ruby berkhotbah, saya kembali melihat Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Yaitu dengan mengurapi aku itu adalah satu cara pada saat Roh Allah mengurapi dan mengalami, Tuhan telah mengutusi agar karena ada Roh Tuhan ada padanya. Di sini saya juga melihat Tuhan saya mengadakan perjanjian langit dan bumi. Dulu saya tidak merasakan, tetapi pada saat saya melihat firman Tuhan ini, oh rupanya Tuhan begini mengutus aku karena ada Roh Kudus ada padaku. Demikian Allah mengurapiku. Dan saya memberitahu pada pekerja gereja, Roh Allah ada padaku, aku punya Roh Kudus. Pastor Josan berkata, sesungguhnya kamu ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, tetapi sering mengalami, tetapi secara penalaran atau pengertian dalam akal budi
Dan hari ini melihat di Mazmur 68 ini juga kita bisa merayakan demikian. Tapi saya berpikir bagaimana musik kita atau dengan drama untuk memperagakan ini, menyatakan ini. Jadi setiap tahun selalu ada perubahan dan semakin semarak. Puji Tuhan, kita lewat tema pertama. Di sub kedua, Tuhan diam di antara umatnya, dan Tuhan setiap hari demi hari Ia menanggung beban kita bagi kita. Tuhan mau hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah Israel, di ayat ke-8. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Di hari raya peniupan trompet, Tuhan ada di Gunung Sinai, turun di Gunung Sinai bergoyang. Tuhan mencurahkan hujan dan juga mencurahkan Roh Kudus. Orang Israel, mereka kekurangan pada saat menerima curahan air hujan ini, mereka dikuatkan. Tuhan menyertai mereka dan tinggal di hujan ini. Hujan ini disiramkan untuk orang yang tertindas, orang yang miskin. Mereka tinggal di antara Tuhan, mereka diberkati. Tuhan bersabda, mereka menang. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan emas, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Yang Maha Kuasa ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Tuhan menyerahkan raja-raja, orang Israel tinggal di sana. Tuhan memberkati mereka pasti dimenangkan. Ada berkat Tuhan. Bangsa-bangsa terhadap mereka tidak bisa menang lagi atas mereka. Hai gunung-gunung, gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah yang menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk selamanya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya ketika Tuhan datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bagi kita ada Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Tuhan melepaskan
dari musuhnya. Jadi orang Israel tinggal di dalam siraman curahan hujan Tuhan. Jadi orang Israel dimenangkan karena Tuhan tinggal di atas gunungnya. Tuhan tinggal di di atas gunung Yerusalem. Dan umat-umatnya menyertainya, dan umatnya di tempat ini memberikan persembahan. Tuhan tinggal di antara umatnya. Tuhan tinggal di antara umatnya, dan Tuhan tinggal di antara umat-umatnya, dan umatnya tinggal di dalam Tuhan, dan umatnya memberikan korban persembahan baginya. Dia setiap hari demi hari menanggung beban umatnya. Ya, Allah yang menyelamatkan kita setiap hari menanggung beban, menanggung dosa mereka, menanggung kelemahan mereka, bahkan memberi persediaan bagi mereka. Dan setiap hari dalam segala masalah Tuhan yang menanggung. Tuhan yang bertanggung atas segalanya. Tuhan memberikan kemenangan, berkat, dan menyediakan bagi umatnya. Pada hari raya kita bagaimana kita mengingati Tuhan. Tuhan bagaimana membimbing kita, memberi kita punya tempat tinggal. Kita tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Banyak sekali kesulitan kita pun bisa menangkan. Baik di masa pandemik, kesulitan perekonomian, kita pun menang. Karena Tuhan ada di antara kita. Dia menang atas segala musuh. Demi keselamatan dosa kita, kelemahan kita, Tuhan hari demi hari menanggung beban kita. Kita harus memuji Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita masuk di subtema yang ketiga, ayat 20 sampai dengan 35. Allah yang dahsyat dari dalam tempat kudusnya memberi kekuasaan, kekuatan kepada umatnya. Di ayat 35. Di ayat 20 dimulai. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut, agar kita luput dari maut. Dan dia juga meremukkan kepala musuh bagi kita. Ia menyelamatkan kita. Dia memberi kita menang dan menang lagi. Di ayat 22, Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali, dan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Tuhan tinggal di antara umatnya. Pada saat mereka menghadapi kesulitan, Tuhan akan menolong mereka, menyelamatkan mereka dari maut, menang daripada musuh. Di ayat 24, mereka berkata, orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Tuhan adalah seorang pejuang. Dia menanggung beban kita di Israel. Dia mengalahkan juga musuh-musuh yang berperang.
mereka membawa umatnya dari kesengsaraan, mereka dibawa kembali mendapatkan kemenangan, kemudian bersama kembali ke Yerusalem. Orang-orang melihat Allah kembali ke tempat kudusnya, diam ke dalam tempat kudusnya dan menjadi raja. Sesungguhnya Allah adalah raja kita. Saudara semua, di sini saya berkata kepada kalian, raja kita siapa? Presiden kita siapa? Sesungguhnya adalah Allah. Tuhan membawa kita di tempat ini. Hong Kong ada presidennya Hong Kong. Negara-negara ada presidennya sendiri yang berkuasa sendiri. Di tempatmu juga punya yang menjadi kepala penguasa pemerintah. Demikian juga Israel. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah adalah raja pada kita. Pertama dia mengatakan dia adalah Bapa kita, raja kita. Kita harus melihat Bapa kita, Allah kita, raja kita ke dalam tempat kudusnya. Agar Tuhan ada diam di antara kita dan kita diam di dalam Tuhan. Kita di depan kita membuka jalan untuknya, yaitu dengan memuji Tuhan. Di ayat 25 sampai dengan 36 kita membuka jalan untuk mengadakan pujian baginya. Di ayat 27, itulah Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulun, pemuka-pemuka Naftali. Di sini dikatakan Benyamin Yehuda. Keluarganya Yusuf, keluarganya Yehuda. Ini dikatakan tentang Israel Selatan. Di belakang dikatakan Zebulun dan Naftali, yaitu dikatakan zamannya Depola. Jadi saya mengatakan Mazmur ini ada kemungkinan dari zamannya Depola sampai kembali dari masa pembuangan di dalam sejarah. Jadi pada saat kita melihat bisa kembali melihat dari sejarah, dan kita melihat bagaimana juga Tuhan yang memimpin gereja 611. Ayat 28. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau telah bertindak bagi kami. Musuh-musuh telah dikalahkan, Allah menjadi raja. Di sini kita harus bersyukur Tuhan memberi kekuatan. Kekuatan dari Israel itu adalah pemberian dari Tuhan, adalah kekuatan Tuhan sendiri. Dia memohon Tuhan untuk menguatkan apa yang telah Engkau bertindak, yaitu Engkau telah menyelamatkan kami, dan Engkau terus menguatkan semuanya ini. Jadi kita harus tahu akan masa depan. Tuhan, apa yang Ia lakukan tetap ada di situ. Kita diam di antaranya. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Tuhan, Engkau menang. Engkau kemenangan. Raja-raja menyampaikan persembahan bagimu. Engkau menang atas raja bangsa-bangsa. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Segala bangsa-bangsa menyembah bagimu.
dari Mesir membawa barang-barang tembaga, Ethiopia segera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Bangsa-bangsa, penguasa-penguasa datang di Yerusalem untuk menyembah Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan persembahan, mereka bermasmur, Tuhan memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Bangsa-bangsa harus mengakui kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Allah ada pada umatnya. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Ia mengaruniai kekuasaan dan kekuatan pada umatnya. Terpujilah Allah. Tuhan ada di tempatnya di Israel. Kemuliaan Allah, kehadir Allah ada pada Israel. Tuhan diam di antara umat Israel. Demikian juga Tuhan dikatakan bagi Israel juga bagi kita. Hari ini Tuhan tetap menguatkan kita, diam di antara kita, memberikan kita kemenangan, memberkati kita dalam kasih karunia-Nya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan membuat kita menang atas segala bangsa-bangsa. Setiap orang harus datang di tempat ini untuk bermasmur, bernyanyi, memuji Allah, karena kemuliaan Allah ada di atas ini. Kita tinggal di bawah karunia Tuhan, kemuliaan Allah. Dia dari tempat kudusnya menunjukkan kemegahan dan kekuasaannya. Ada di antara kita. Tuhan melindungi kita dan mengangkat kita. Jadi kita di sini mereka pun memuji Tuhan. Saudara semua, saya percaya Mazmur ini Tuhan berfirman bagaimana yang Ia lakukan terhadap umatnya. Demikian juga Tuhan akan terhadap kita. Pada saat saya merenungkan, kita banyak sekali mengalami bagaimana Tuhan, kita mengalami menang dan menang lagi. Apalagi tahun ini 2022 tahun keselamatan, Tuhan memang menyelamatkan. Sekarang seperti pandemik semakin meningkat, tetapi saya tahu Tuhan membangkitkan kita, membuat kita bangkit. Kita harus lebih banyak lagi untuk mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Kita tinggal di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sini. Kemuliaan, kekuasaan Tuhan ada di sini. Kamu di mana? Kamu harus bersandar di bawah kepaknya Tuhan. Tuhan melindungimu, menjagamu, memberimu kekuatan dan kuasa. Tuhan memberimu tempat tinggal. Penyertaan Tuhan melindungimu. Segala bangsa-bangsa datang di sini. Bangsa-bangsa melihatmu, bangsa-bangsa datang di sini menyembah Tuhan. Amin. Kita terus untuk percaya, untuk bersandar pada Tuhan. Dia pasti akan membangkitkanmu, memberikan kemenangan bagimu. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit bersama memuji Allah kita, karena Allah kita telah membuat pekerjaan yang dahsyat. Tuhan, terima kasih atas segala yang telah Kau lakukan bagi kami. Haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Iya, pada saat kami mengandalkan Engkau, percaya pada Engkau, kami melihat bagaimana begitu besar mukjizat yang terjadi di antara kami. Di sini dikatakan Tuhan menjadi bapa bagi orang yatim, anak yatim, dan pelindung bagi orang janda, dan Allah memberikan tempat tinggal bagi orang yang sebatang kara. Tuhan menjadi bapa bagi umatnya. Di sini saya manggil agak pendiri gereja maju ke depan. Tuhan di masa 20 tahun yang lalu bagaimana membangkitkan kita, dan bagaimana pekerjaan Tuhan di antara kita. Di sini para majelis gereja untuk bersyukur. Haleluya, saya bersyukur pada Tuhan karena panggilan Tuhan. Kalau tidak, nggak ada 611 hari ini. Saya bersyukur sesungguhnya kita dari North Point, tempat yang kecil, sampai di Chunwan, tempat yang besar ini. Haleluya, kita demi untuk bersyukur pada Tuhan. Kita gereja kita setiap hari menyalakan lampu bagi Tuhan, sehingga kita dalam 21 tahun bagi setiap orang yang bisa mengikuti mengucapkan bersyukur. Saya bersyukur Tuhan membangkitkan pelayan hamba-hambanya satu-satu lagi. Gereja dibangkitkan. Saya bersyukur di masa baptisan pantai, karena ada topan, ubah-ubah lagi, tetapi tetap berlangsung. Di situ ada laporan orang yang bersyukur yang dibaptisan. Saya bersyukur karena Tuhan menyediakan tempat, telah membeli tempat di Changsa, di ada Taman Eden. Saya bersyukur saya memberikan di sini sekeluarga demi segala generasi demi generasi digembalakan, dibangkitkan untuk melayani dan juga melayani Tuhan. Saya bersyukur kita setiap minggu ada, setiap hari, setiap minggu ada pengembalaan, ada bapak, ada ibu, ada orang rumah kita. Ini keluarga yang punya orang tua. Saya bersyukur saya hari ini sampai sekarang tidak bisa bahasa Kantonis, tetapi saya bersyukur bisa mengatasi di antara ada berbagai dari bersyukur. Saya bersyukur kita punya tempat terus-menerus 24 jam. Kita punya gereja yang untuk berdoa dalam 24 jam. Kita memiliki tempat ini. Saya bersyukur. Puji Tuhan, memberikan syukuran bagi Tuhan. Di ayat di sini, di ayat dikatakan 19, terpujilah Tuhan hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Bagaimana kita merenungkan bagaimana Tuhan menanggung beban kita hari demi hari, menanggung beban 61 hari, tapi Tuhan setiap hari memberikan keselamatan bagi kita, menanggung, menyelamatkan 611 dari berbagai kesulitan. Dan juga bagimu, Tuhan hari demi hari menanggung bagimu, baik itu yang penyakit atau perekonomian atau rumah keluargamu. Kamu renungkan bagaimana Tuhan hari demi hari menanggungkan bebanmu.
bagaimana Tuhan ada di dalam hidupmu. Kita bersyukur bagi Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku lebih lagi untuk mengasihi Engkau, lebih banyak lagi untuk diam dalam hadirat-Mu. Kita bersyukur bagi Tuhan. Kita berikan pujian syukur kita bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang memelihara. Hari ini Engkau telah menyelamatkanku, menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Engkau sehari demi hari menyelamatkan Yunhan. Engkau menyelamatkan kami dari kelemahan hidup saya. Pada saat saya tak tahu, Engkau menyembuhkan aku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Engkau memberkati rumah tanggaku dan membimbing aku masuk dalam pelayanan ini. Dan bagaimana semua ini saya mengucapkan puji syukur saya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Bukan hanya saudara-saudara kami bersyukur, tetapi saya sendiri juga bersyukur bagimu. Tuhan, terima kasih. Hidup saya begitu penuh dengan masalah, tetapi saya juga pemberontak, dan hidup saya banyak sekali akan kesalahan, tetapi Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau membimbing aku, bagaimana Engkau memberikan aku untuk bisa melayanimu, melindungiku. Tuhan, Engkau memberikan aku punya hikmat untuk bertobat lagi. Tuhan, Engkau memberikan anugerah ini, memberikan berbagai berkat bagiku. Aku bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Setiap yang saudara kami yang mengucapkan puji syukur kami, saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menanggung beban kami hari demi hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas hidup kami. Puji Tuhan, Tuhan memberitahu kita, Tuhan adalah Allah kita, Raja kita. Pada saat kita memuji Tuhan, bernyanyi, bermasmur pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuasaan dan kekuatan bagi kita. Jadi atas di 30 dikatakan di ayat 35, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekudusan dan kekuatan bagi umatnya. Terpujilah Allah. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kekuasaan, kekuatan bagi kami. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya Allah, Engkau, ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan
umatmu. Ketika engkau melangkah di padang gurun, bergoncanglah, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Bapa, engkau pelindung anak yatim dan pelindung bagi janda. Itulah Allah diam di tempat kudusnya. Kita pejamkan mata. Tuhan maju di depan kita, melangkah di depan kita. Kita tinggal di dalamnya, dalam berkat-Nya. Roh-Nya mencurahkan air. Kebaikan-Nya memenuhi kita bagi orang-orang yang tertindas. Kebaikan-Mu ya Allah memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas. Anak-anakku, kamu akan menang. Para musuhmu akan lari. Yang Maha Kuasa yang menyerahkan musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu seperti gelagah yang digoyangkan. Engkau diam di dalam Tuhan. Tuhan menanggung segala kelemahanmu, menyediakan segala kebutuhanmu. Tuhan membuatmu menang dan menang lagi. Di tempat kerjamu, di keluargamu, di hubunganmu dengan sesama. Tuhan yang menanggung semuanya, agar kamu menang dan menang lagi. Segala musuh pergi darimu. Kemuliaan Allah ada padamu. Kehadirat-Nya ada padamu, sehingga orang melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah ada padamu. Tuhan memberikan kekuasaan, kekuatan bagimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu melihat akan kemuliaan Allah. Kamu akan menjadi orang yang memuji Tuhan, bermazmur baginya di dalam segala sesuatu. Dia membuatmu menang, Dia menanggung bebanmu, Dia memberkatimu. Kita terima semua berkat ini. Hujan, segala kemuliaan kita kembalikan bagi Tuhan. Segala kekuatan-kekuatan kembali pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Apapun yang kamu miliki hari ini, yang berkat-Mu, ini semua adalah kuasa Tuhan ada padamu, bukan kekuatan darimu, tetapi bukan diberi dari dunia ini, tetapi ini adalah Tuhan yang memberikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau menjadi orang yang rendah diri dalam mengikuti Tuhan. Tuhan setiap hari menanggung bebanmu. Hari demi hari Ia menanggung bebanmu. Kamu setiap hari ada dalam keselamatan Tuhan, memasmurkan akan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati penuh dengan sukacita dan kekuatan. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.